Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020. Pagi ini saya ajak kita menjumpai Habakuk pasal pertama ayat yang kedua yang berkata sebagai berikut. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar? Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menemukan suatu ungkapan bagaimana seorang nabi menemukan perlakuan yang tidak adil, menemukan suatu peradaban di mana manusia sudah tidak memperhatikan satu dengan yang lain. Mereka hidup hanya untuk dirinya sendiri. Sebab itu dia berseru kepada Tuhan karena dia melihat ketidakadilan. Dia menjumpai kepincangan-kepincangan di dalam hidup bersama sebagai suatu bangsa. Dan dalam situasi seperti itu, dia berkata, Tuhan, Engkau tidak dengar. Sudah berkali-kali dia berdoa, tapi sepertinya Tuhan tidak menjawab. Maka apa yang dibuat oleh Habakuk setelah dia berseru ketidakadilan? Di situ kita bisa lihat dalam pasal 2 ayat pertama, dia katakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Kita menemukan di sini Habakuk mengajar kepada kita di dalam situasi yang tidak nyaman seperti itu. Habakuk berkata, aku mau berdiri. Itu adalah satu sikap atau tindakan yang waspada. Bahwa dia tidak mau diam, dia tidak mau pasif, tapi dia berdiri. Itu menunjukkan dia waspada dengan apa yang sedang terjadi. Dia sungguh-sungguh melihat situasi kondisi yang sedang terjadi. Dia tidak lengah. Dia tidak membiarkan itu biar berjalan saja. Yang penting saya tidak kena masalah itu. Di situ dia menunjukkan kewaspadaannya. Dan yang berikut dikatakan di tempat yang benar, yaitu dia berdiri di menara. Dia berdiri di tempat pengintaian. Dia mau menantikan apa yang Tuhan buat. Sebagai orang percaya kita harus tahu, melihat situasi kondisi yang ada, kita harus ada di tempat yang benar. Kita harus ada di tempat yang tepat untuk kita. Karena dalam kehidupan ini ada banyak tempat yang seringkali kita kunjungi, tapi itu tidak tepat untuk kita. Tempat yang tepat untuk kita adalah di mana ketika kita bisa mendengar firman Tuhan. Tempat yang baik bagi kita adalah tempat untuk kita bisa menemukan apa jawaban Tuhan bagi kehidupan kita. Sebab itu dikatakan, aku akan pergi di menara. Menara adalah tempat yang tinggi, di mana di menara itu dia punya jangkauan pandangan tidak jadi sempit tapi menjadi luas. Itu mengajar kepada kita di dalam situasi kondisi yang tidak baik, tidak nyaman, kita harus seperti Habakuk memiliki visi pandangan yang luas. Supaya kita tahu apa yang baik untuk kita kerjakan. Sebab itu dikatakan, aku akan berada di menara dan aku akan mendengar suara Tuhan. Sesuatu yang merubah keadaan. Sesuatu yang merubah situasi. Dan itu diungkapkan di dalam Habakuk pasal 2 ayat 2-4. Apabila berlambat-lambatan menantikan itu, nantikanlah itu. Terkadang visi yang Tuhan berikan kepada kita tidak segera menjadi kenyataan. Seringkali ada waktu yang kita harus lewati, ada proses yang kita harus jalani, sehingga kita melihat. Habakuk mengajar kepada kita bahwa Tuhan akan menggunakan kesempatan-kesempatan yang baik buat kita.
bukan kesempatan-kesempatan yang baik menurut kita, tapi kesempatan yang baik dari Tuhan untuk kita, supaya kita bisa melihat dan memperhatikan apa yang Tuhan buat, yaitu perubahan-perubahan. Sebab itu sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, di tengah situasi kondisi bangsa, di tengah situasi negara yang seringkali kita melihat bahwa ada banyak hal yang tidak baik terjadi, ada banyak hal yang merusak sedang terjadi, maka kita harus ada di tempat yang tepat untuk bisa mendengarkan suara Tuhan, dan kita harus berada dalam posisi yang siap. Jangan lengah, tapi penuh dengan kewaspadaan, karena Tuhan tidak pernah salah dan Tuhan tidak pernah lalai dalam menjawab dan melakukan perubahan-perubahan dari situasi-situasi yang tidak nyaman itu. Sebab itu pagi ini, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita di dalam hari-hari yang tidak nyaman. Biarlah kita boleh tetap ada di tempat di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya, dan kita akan melihat perubahan yang terjadi. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan bersyukur, karena firman-Mu mengingatkan kepada kami, seringkali kami kurang sabar, kami hanya berteriak, kami hanya berseru, tetapi kami tidak menggunakan waktu untuk berdiam diri, mencari tempat yang baik dan tepat untuk kami mendengar suara Tuhan, mencari tempat yang tepat untuk kami mengerti rencana Tuhan. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya sepanjang hari ini, baik yang pergi bekerja, baik yang berbisnis, maupun yang sekolah atau berkuliah, maupun yang tinggal di rumah, Tuhan tolong kami supaya kami tidak salah, tapi kami ada di tempat yang tepat untuk berseru kepada Tuhan dan menantikan perubahan-perubahan yang Tuhan kerjakan melalui kehidupan kami, sehingga nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Sebab itu kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Tuhan mengingatkan kepada kami supaya kami ada di tempat yang tepat untuk melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini atas semua berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, baik itu buat berkat jasmani, berkat rohani, dan kami percaya Bapa di surga dipermuliakan di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia, hamba berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah waktu untuk Pelprip beribadah. Dimulai pada jam 6 sore, juga disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook page, serta saudara dapat mengikutinya di ruang Alfa Omega. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.